Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 861. Jika aku bisa membuat pancarannya lebih cerah. Tang San menoleh ke para tetua yang hadir. Pada saat ini, hatinya benar-benar penuh dengan kekaguman. Ada sebanyak 40 tetua yang hadir, semuanya adalah Feng Hao dulu di atas peringkat ke-10, dan ada juga sejumlah raja besar peringkat ke-11. Energi kehidupan yang dipancarkan masing-masing dari mereka sangat melonjak. Berada di sini, Tang San hanya merasa tubuhnya tersapu oleh energi kehidupan yang sangat besar. Kembali ketika dia menghabiskan 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan pemusnahan, prosesnya sangat mendebarkan, terus-menerus menanggung pembaptisan kesengsaraan guntur yang menakutkan itu, tubuh Tang San benar-benar rusak sampai batas tertentu. Setelah kesusahan, tubuh menjadi lebih kuat setelah ditempa oleh kesusahan guntur. Namun, keterkejutan kesadaran, kerusakan dari kesengsaraan guntur, dan beberapa retakan yang tersisa di sumber kehidupan membutuhkan banyak waktu untuk diperbaiki. Tentu saja itu tidak akan menjadi masalah mengingat statusnya sebagai dewa. Tetapi itu juga membuat Tang San harus menggunakan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dan menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih banyak tabungan, sebelum dia berani menyerang peringkat ke-12 di masa depan, dan mencapai ranah yang setara dengan peringkat kaisar. Tetapi hanya setelah datang ke sini, dalam waktu singkat ini, Tang San jelas merasa bahwa tubuhnya sangat nyaman di bawah gerusan energi kehidupan yang konstan, dan tingkat energi kehidupan yang sepenuhnya terserap terlalu tinggi sehingga bahkan keberadaan wilayahnya dipelihara olehnya, sehingga mempengaruhi pemulihan sumbernya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia hanya sangat ingin tahu tentang keluarga pohon emas biru ini, tetapi sekarang, dia benar-benar ingin menurunkan warisan leluhur pohon ini. Tentu saja, garis keturunannya murni, karena pada awalnya itu adalah merek garis keturunan yang diserap dari Jin Miaosen. Semua tetua klan pohon emas biru memusatkan perhatian mereka pada Tang San, menunggunya berbicara. Tang San menyapu mereka, tersenyum dan berkata, "Aku telah pergi selama bertahun-tahun, tetapi setelah aku kembali, aku merasakan kecemerlangan leluhur pohon, yang masih membuatku sangat merasa bahwa ini adalah rumahku. Sendirian di negeri asing itu berbeda. Tamu, ketika aku di luar, aku selalu ingin kembali, tetapi aku tidak berani kembali karena aku tidak mencapai apapun. Belum lama ini, dalam beberapa keadaan khusus, aku akhirnya menyadari bahwa aku memenuhi syarat untuk kembali." Setelah mengatakan ini, Tang San berhenti sejenak, dan 8 paku di punggungnya berdiri. Dia terlalu akrab dengan mengendalikan 8 paku. Dalam kehidupan sebelumnya, salah satu kemampuannya yang paling kuat adalah 8 tombak laba-laba yang melekat pada tulang rohnya, yang agak mirip dengan 8 duri ini. Oleh karena itu, pada saat ini, kontrol tidak hanya seperti lengan dan jari, tetapi juga rasa kehilangan untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Karena pohon leluhur tidak memiliki warisan nyata, keluarga kita tidak pernah ada di tingkat kaisar. Faktanya, jika seorang kaisar lahir murni berdasarkan warisan pohon leluhur, itu mungkin bukan hal yang baik untuk klan kita. Lagi pula, menjadi kaisar yang murni dengan vitalitas juga merupakan yang terlemah di antara para kaisar, dan mudah untuk menarik keinginan klan lain. Aku percaya inilah yang dikhawatirkan oleh para tetua. Mendengar apa yang dia katakan, para tetua yang hadir hanya bisa menganggukkan kepala. Ini memang masalah penting yang mereka khawatirkan. Bagaimana aku harus mengatakannya, kecuali klan pohon emas biru dari tingkat kaisar dapat mencapai tingkat leluhur pohon, jika tidak, mereka hanya akan menjadi kaisar terlemah, tetapi pada saat yang sama mereka adalah harta surga yang paling harum dan bumi. Jika kaisar lain melahap kaisar klan pohon emas biru, aku khawatir kekuatan mereka tiba-tiba akan meningkat ke tingkat atas kaisar. Jika bukan karena ada leluhur pohon di tanah leluhur yang harus dijaga di sini, klan pohon emas biru tidak akan tahu berapa kali mereka telah diserang. Dan begitu warisan leluhur pohon jatuh pada satu klan, bahkan jika itu adalah kaisar baru, dapatkah itu memegang klan pohon emas biru? Pada saat itu, kekuatan perlindungan tubuh leluhur pohon sangat berkurang, dan keluarga pohon emas biru itu sendiri juga berisiko besar. Ini adalah alasan lain mengapa tetua agung tidak khawatir tentang referendum. Kedua, karena warisan pohon leluhur masih ada, kecemerlangan pohon leluhur selalu bersinar di kota Jianmu, sehingga setiap klan bisa mendapatkan makanan dari sumber kehidupan di bawah kecemerlangan pohon leluhur. Semakin tinggi kultivasinya, semakin baik efeknya. Aku mengerti bahwa para tetua akan khawatir,
jika aku menerima warisan leluhur pohon, maka kecemerlangan ini akan hilang, ditambah alasan yang aku sebutkan sebelumnya, jadi semua orang pasti memiliki kekhawatiran. Begitu kata-kata ini keluar, Jin Yaosen, yang berdiri di samping Tang San yang awalnya sangat cemas, mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa kakak laki-lakinya, yang telah jauh darinya selama bertahun-tahun, tidak mengerti situasinya, tetapi dia tidak berharap dia melihat dengan jelas. Kulit sesepuh juga sedikit berubah, karena Jin Yaolin ini mengerti segalanya, bisakah dia menyelesaikan masalah ini? Mendengarkan kata-kata Tang San, para tetua klan pohon emas biru semua terkejut. Melihat penampilannya yang tenang, mereka tidak dapat menahan ketertarikan untuk sementara waktu, dan psikologi konfrontatif asli mereka juga sedikit memudar. Tang San melanjutkan, sebagai anggota klan pohon emas biru, merupakan kebanggaanku untuk dapat meneruskan darah leluhur. Namun, jika aku mempengaruhi seluruh klan untuk mewarisi kekuatan leluhur, ini adalah sesuatu yang aku sama sekali tidak mau melakukannya. Kalau tidak, aku tidak perlu keluar untuk mencari peluang. Aku hanya tinggal di keluarga dan mewarisinya secara langsung. Oleh karena itu, premis mewarisi warisan leluhur harus dapat diselesaikan dua masalah yang baru saja aku sebutkan. Jika aku tidak membutuhkan referendum oleh para tetua, aku tidak memenuhi syarat untuk mewarisi semua ini. Kali ini, bahkan Penatua Agung memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu memiliki cara untuk menyelesaikan kedua masalah ini sekarang? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, tidak ada alasan untuk mengatakan itu. Kita akan berbicara tentang apakah akan mewarisi warisan leluhur pohon nanti. Pertama-tama aku akan membuktikan kepada para tetua bahwa kembalinya aku hanya akan bermanfaat bagi klan pohon emas biru. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan menuju leluhur pohon besar. Pada saat yang sama, cahaya biru samar keluar dari Tang San. Sinar cahaya biru ini sangat aneh, memancarkan lingkaran cahaya biru jernih, tetapi di dalamnya, tampaknya mengandung kebijaksanaan langit dan bumi. Sinar cahaya ini tampaknya merasa bahwa dia telah terpengaruh. Dalam kegelapan, persepsi dan pemahaman tentang kekuatan hidup tampaknya berubah secara halus, dan bahkan persepsi tentang kehidupan tampaknya meningkat. Kekuatan apa ini? Apa yang dapat mereka yakini adalah bahwa ini jelas bukan energi kehidupan murni, dan energi kehidupan sangat akrab bagi mereka. Dan pada saat ini, cahaya biru yang memancar dari Tang San mengandung karakteristik yang sangat aneh. Ketika dia berjalan menuju leluhur pohon, dia tidak merasa ingin memuja leluhur pohon, tetapi memiliki sedikit persaingan. Para tetua klan pohon emas biru berpisah ke kedua sisi mereka sendiri, memberi jalan bagi Tang San untuk berjalan menuju tubuh leluhur pohon. Penatua pertama membuka mulutnya dan ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Pernyataan Tang San barusan, ditambah dengan aura yang tiba-tiba muncul di tubuhnya saat ini, membuat Penatua Agung merasa sedikit cemburu. Faktanya, masalah terbesar dari klan pohon emas biru adalah mereka tidak pandai bertarung. Meskipun banyak tetua yang hadir adalah Feng Hao dulu di atas peringkat ke-10, pada kenyataannya, kekuatan tempur mereka sangat rata-rata. Ini juga alasan mengapa mereka diganggu oleh ras lain ketika ada begitu banyak orang kuat, dan mereka tidak berani meninggalkan pusat kota dengan mudah. Setiap ahli klan pohon emas biru juga merupakan harta karun super, yang sangat menarik bagi hampir semua klan monster dan klan roh. Karena itu, mereka pada dasarnya pengecut. Meskipun Penatua Agung sebenarnya sangat takut pada Tang San saat ini, dia masih tersentak di bawah aura yang berasal dari Tang San. Solen 5 Chapter 862 Ki Kekacauan mencairkan leluhur pohon. Tang San datang ke depan tubuh susu, dan bintik-bintik cahaya biru di tubuhnya menjadi lebih intens. Dia dapat dengan jelas merasakan energi kehidupan yang sangat besar dari leluhur pohon, yang sepenuhnya terhubung dengan seluruh Palankes. Dia perlahan menutup matanya, dan hatinya penuh kegembiraan saat ini. Jika bukan karena kesempatan dia datang ke sini, aku khawatir dia tidak akan pernah tahu bahwa inti kehidupan seluruh planet di bintang Falan akan benar-benar ada di sini. Tidak ada keraguan bahwa nenek moyang pohon lahir dari inti kehidupan tingkat plane. Leluhur pohon sebelumnya, yang ranah kultivasinya mungkin dapat mencapai tingkat puncak urutan ke-12, meskipun tidak dapat menyublim ke tingkat para dewa karena tidak memiliki posisi dewa, energi kehidupan leluhur pohon itu sendiri sudah cukup kuat untuk disamakan dengan dewa. Keberadaan tingkat Raja Dewa. Karena tingkat kehidupan bintang biru itu sendiri sangat tinggi, jika tidak mungkin untuk melahirkan begitu banyak Feng Hao dulu dari urutan ke-12, betapa kuatnya inti kehidupan dari plane seperti itu.
Para dewa dapat digambarkan sebagai horor. Vitalitas adalah kekuatan sumber yang mendukung evolusi berkelanjutan dari sebuah plane, dan kekuatan pendorong di belakang evolusi semua ras. Jika energi kehidupan yang begitu besar benar-benar dilucuti, maka itu pasti akan menyebabkan degradasi seluruh bintang falan, dan bahkan risiko dihancurkan. Tang San mengangkat tangannya dan perlahan menekan telapak tangannya ke tubuh leluhur pohon. Penatua pertama tidak jauh tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah ke depan, yang dia khawatirkan adalah Tang San segera mulai menerima warisan leluhur pohon. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajah Penatua Agung. Karena di atas tubuh leluhur pohon, napas besar kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meledak. Seberapa kaya nafas kehidupan? Itu sangat kaya sehingga Penatua Agung sudah mencapai mulutnya, tetapi dia langsung tersedak. Tubuh leluhur pohon besar memancarkan lingkaran cahaya hijau lembut, seolah-olah ada juga titik-titik cahaya hijau yang menyinarinya. Kanopi yang sudah sangat besar tampaknya bangun, bergoyang dan meregangkan tubuhnya, dan itu benar-benar mulai tumbuh. Ya, leluhur pohon, yang telah diam selama beberapa tahun yang tidak diketahui, benar-benar tumbuh lagi saat Tang San menekannya dengan telapak tangannya. Nafas kehidupan lurus ke atas. Betapa luar biasa ini untuk semua tetua klan pohon emas biru. Semua tetua menatap pemandangan ini dengan mata tercengang, dan pada saat yang sama mengalami perasaan yang sama dipenuhi dengan vitalitas seperti tetua pertama. Secara bertahap, termasuk Jin Miaosen, semua tetua yang hadir mulai beriak lampu hijau. Semakin kuat Penatua, semakin banyak sinar cahaya seperti itu. Itu tandanya vitalitas dalam tubuh mereka terlalu kuat, bahkan ada yang meluap. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Tang San saat ini, yang pasti Tang San tidak hanya tidak mendapatkan warisan leluhur pohon untuk mengekstrak energi kehidupan dari tubuh leluhur pohon, sebaliknya, leluhur pohon berada di bawah aksi kekuatan yang disuntikkannya, energi kehidupan sebenarnya meningkat dalam kelipatan geometris. Pada saat ini, Tang San juga telah memasuki kondisi yang indah. Leluhur pohon, sebagai sumber kehidupan inti dari seluruh bintang falan, sejumlah besar energi kehidupan jauh dari apa yang dia pancarkan di tubuhnya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa apakah itu semua kaisar iblis besar dari klan monster, atau semua kaisar surgawi dari klan roh, semua sumber kekuatan mereka semuanya berasal dari inti kehidupan ini. Setiap ras dan setiap kehidupan pada dasarnya berasal dari ini. Inti kehidupan berasal dari sumbernya. Nenek moyang pohon adalah perwakilan dari sumber inti kehidupan. Energi kehidupan yang sangat besar tersebar di seluruh planet ini, tidak hanya di sini. Namun, tubuh leluhur pohon adalah kunci untuk memanfaatkan energi kehidupan yang sangat besar ini. Apa yang dikomunikasikan Tang San adalah kuncinya. Tenggelam dalam persepsi energi kehidupan, Tang San hanya merasa bahwa kesadarannya telah memasuki samudera hijau. Dalam keberadaan ini seperti oasis kehidupan, pikirannya meluas dan berkembang dengan energi kehidupan. Kemanapun kehendak spiritual pergi, energi kehidupan menyebar lebih jauh bersamanya. Pada saat ini, Tang San sepertinya merasakan semua tempat dengan vitalitas yang kuat di plane ini. Tidak diragukan lagi, tempat dengan vitalitas terkuat adalah benua Falan. Benua Falan telah diberkati oleh keberuntungan klan Tianhu selama bertahun-tahun, dan Zhongling Yuxiu selalu menarik sumber daya paling inti dari seluruh plane. Lalu ada samudera biru yang tak berujung. Ada juga perbedaan di lautan biru yang tak berujung, dan kekayaan energi kehidupan juga berbeda di berbagai daerah. Tang San samar-samar bisa merasakan bahwa di Laut Merah Magma tempat orang-orang Huoli berada, energi kehidupan jauh lebih kaya daripada lautan biasa. Di beberapa daerah yang lebih terpencil, ada tempat di mana energi kehidupan sangat langka, atau bahkan kosong. Tanpa harus merasakannya dengan hati-hati, Tang San juga dapat mengetahui bahwa tempat semacam ini adalah Nether King Hai atau Laut Kuning yang kotor. Hanya keberadaan seperti itu yang tidak membutuhkan energi kehidupan. Tetapi juga di tempat yang lebih jauh, tampaknya ada tempat di mana energi kehidupan lebih terkonsentrasi di lautan biru yang tak berujung, bahkan tidak kalah dengan benua Falan. Mungkin, itulah hijaunya lautan kehidupan. Tapi itu jauh, jauh dari sini. Jika ada kesempatan di masa depan, Tang San pasti akan mengunjungi tempat seperti ini. Suzu seperti menyebarkan akarnya ke seluruh benua, menutupi setiap sudut benua. Perasaan indah ini membuat kesadaran Tang San juga merasakan energi kehidupan yang paling intens di setiap tempat. Dan garis kehidupan ini, di bawah rangsangannya saat ini, tampaknya menjadi semakin jelas. Tubuh utama leluhur pohon tampaknya sedikit terjaga,
dan mulai bernapas, sehingga merangsang energi kehidupan ini untuk berjalan lebih kuat. Tang San mampu menyebabkan perubahan aura seperti itu di Susu, tentu saja, bukan karena dia memiliki jejak darah klan pohon emas biru di tubuhnya, tetapi karena, baru saja, apa yang dia suntikkan ke tubuh Susu adalah perak birunya yang kacau. Sedikit kekacauan di Kaisar Perak Biru. Key of Chaos adalah nafas tingkat tertinggi yang lahir ketika seluruh bidang langit dan bumi pertama kali dibuka. Adalah sumber segala kehidupan. Ketika Key of Chaos cocok dengan pohon leluhur, tubuh pohon leluhur bahkan menyampaikan perasaan kagum pada Tang San. Ini seperti anak kecil yang melihat ayahnya, bagaimana bisa dia tidak bersemangat. Tang San juga dapat merasakan bahwa setelah energi kacau kecilnya bersentuhan dengan leluhur pohon, ia dibaptis dan ditoleransi oleh sumber kehidupan seluruh plane, dan energi kacau menjadi jelas jauh lebih cerah, dan bahkan diperkuat secara halus. Di awal dunia, Key of Chaos melahirkan kehidupan, dapat dikatakan bahwa semua energi kehidupan, tidak peduli seberapa tinggi levelnya, selama masih di plane ini, terkait dengan Key of Chaos. Oleh karena itu, ketika energi kehidupan tingkat tertinggi ini mulai memberi umpan balik, untaian energi kacau yang terkandung dalam energi kehidupan berkumpul bersama seolah-olah telah menemukan sumbernya. Ini memungkinkan Tang San dengan jelas merasakan bahwa Kaisar Perak Biru Yin dan Yang, garis keturunan super, memiliki perasaan evolusi di bawah infiltrasi Chaos Key. Key of Chaos, pada gilirannya, merangsang nenek moyang pohon, membuatnya diremajakan di bawah nutrisi Chaos. Mengapa Tang San berani mengucapkan kata-kata itu sebelumnya? Karena dia memiliki kekuatan Chaos Key. Sebagai generasi Raja Dewa, dia memahami hubungan antara vitalitas plane dan Chaos Key terlalu dalam. Dia telah dapat menyimpulkan sebelumnya bahwa ketika dia memberikan Key of Chaos ke tubuh klan pohon, perubahan seperti itu akan terjadi. Ini adalah penilaian dan pemahaman yang tepat dari generasi Raja Dewa. Kebijaksanaan dari plane yang lebih tinggi. Secara bertahap, di mata semua klan pohon emas biru, tubuh klan pohon terus berubah, tidak hanya memancarkan energi kehidupan yang sangat kaya, itu berubah menjadi titik lampu hijau dan mulai bergoyang ke arahku, menutupi bagian dalam kota, dan bahkan telah mulai membangun kota kayu. Kota luar tubuh melayang, dan batang besar serta cabang-cabang tubuh utama berubah menjadi biru jernih, berkilauan dengan kilau seperti kristal biru. Solen 5 Chapter 863 Kelahiran Kembali Tubuh Ilahi. Tang San berdiri di bawah pohon, tubuhnya juga berubah menjadi penampilan seperti kristal biru, dan samar-samar, arus udara hitam dan putih beredar di tubuhnya. Jika mereka hanya mengandalkan akal dewa mereka untuk memahami, dalam persepsi para tetua ini, Tang San dan Susu bahkan telah bergabung menjadi satu, dan mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan tidak ada cara untuk membedakan siapa Susu dan siapa Tang San. Susu, apakah kamu sudah bangun? Seorang tetua berkata dengan suara gemetar, dan kemudian membungkuk ke arah Susu. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Penatua lain membungkuk. Segera setelah itu, semua tetua jatuh ke tanah ke arah leluhur pohon, bahkan para tetua tidak terkecuali. Klan pohon emas biru lahir dari leluhur pohon, dapat dikatakan bahwa leluhur pohon adalah inti dan akar dari seluruh klan pohon emas biru. Jika nenek moyang pohon tidak ada, maka semuanya menjadi tidak berarti. Dalam legenda klan pohon emas biru, nenek moyang pohon itu tampak seperti tubuh biru dengan daun emas di masa jayanya. Pada saat ini, batang dan cabang leluhur pohon telah menjadi seperti kristal biru, bukankah itu sama dengan daun emas tubuh biru yang legendaris? Daun di tubuh leluhur pohon masih hijau saat ini, tapi hijau itu dan warna yang menetes seluruhnya disebabkan oleh vitalitas energi kehidupan yang intens. Tetesan cairan biru hijau menetes dari daun terus-menerus, dan air yang berubah menjadi kehidupan bergabung ke udara dan melayang ke kejauhan. Di antara kilatan biru dan hijau, dedaunan samar-samar mengungkapkan kecemerlangan emas. Tubuh biru dan daun emas, inilah penampakan nenek moyang pohon yang sudah bertahun-tahun tidak muncul, dan hanya ada dalam legenda keluarga pohon emas biru. Pada saat ini, melihat pemandangan ini, reaksi pertama dari semua tetua adalah bahwa leluhur pohon telah bangun, dan telah tidur selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Dia telah lama berpikir bahwa leluhur pohon yang telah menyebarkan kesadarannya ke seluruh dunia, planet telah bangun. Tidak peduli seberapa egois tetua pertama, menghadapi adegan seperti itu, dia tidak akan berani melawan sama sekali, jika tidak, dia akan menjadi musuh publik klan pohon emas biru. Tang San perlahan membuka matanya, hatinya penuh dengan desahan. Dalam waktu singkat sekarang, dia merangsang leluhur pohon dengan suasana kekacauan,
sehingga asal-usul kehidupan di planet yang diwakili oleh leluhur pohon dirangsang, dan energi kacaunya sendiri diuntungkan. Tetapi pada saat yang sama, nenek moyang pohon juga mendapat bantuan. Karena nenek moyang pohon itu terlalu kuat, mereka benar-benar mendekati tingkat dewa, sehingga kesadaran menghilang, dan mereka menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Ini tentu saja abadi, tetapi pada kenyataannya, hanya naluri kehidupan yang tersisa. Tubuhnya yang besar hanya ada sebagai sumber kehidupan. Tetapi di bawah stimulasi energi kacau Tang San, itu setara dengan membantu Suzu mengumpulkan beberapa pemikiran spiritual. Meskipun tidak cukup untuk benar-benar menghidupkan kembali Suzu, nalurinya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan dia dapat memobilisasi plane dengan lebih baik. Energi kehidupan membuat sumber lebih terkonsentrasi. Dengan cara ini, tingkat tubuh leluhur pohon dinaikkan oleh Tang San lebih dari 1 tingkat. Dia secara alami melakukan apa yang dia katakan kepada para tetua sebelumnya, dan tidak akan membiarkan energi tubuh leluhur pohon jatuh karena dia memperoleh warisan leluhur pohon, sehingga mempengaruhi keselamatan ras. Sekarang lebih dari tidak mempengaruhi, itu hanyalah perwakilan dari ZTE klan pohon emas biru. Dan dibaptis dengan energi sumber kehidupan tingkat tinggi, tubuh Tang San juga sedang dalam proses dilahirkan kembali. Saat melampaui malapetaka, biarkan tubuh fananya berubah menjadi tubuh ilahi. Tetapi karena kekuatan kesengsaraan dewa penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi terlalu menakutkan, meskipun Tang San akhirnya berhasil melampaui kesengsaraan, tubuh ilahinya masih rusak sampai batas tertentu. Butuh waktu lama untuk pulih. Saat ini, basis kultivasinya secara alami tidak ada masalah. Dan dengan kekuatan Dewa Laut, itu terus meningkat. Tapi ini selalu membutuhkan proses, dan di masa depan dia harus mempersiapkan diri untuk menjadi kaisar. Ketika perampokan menjadi seorang kaisar datang, itu tidak akan sesederhana malapetaka, dan pasti akan ada masalah besar dari kaisar yang ada. Visi Chen Huang tidak dapat disembunyikan bagaimanapun caranya. Tidak peduli di mana ia berada di planet, selama ada tubuh hidup yang menjadi seorang kaisar, kaisar yang ada pasti akan dapat melihatnya. Apakah itu untuk monster atau roh, satu kaisar lagi berarti dampak besar. Ketika kaisar iblis kristal besar masih ada, kekaisaran Tianyu, tempat monster itu berada, menekan kemampuan roh untuk melawan. Kekuatan Feng Hao Douluo nomor 1 di dunia telah mempengaruhi pola benua Falan selama beberapa dekade. Dan sekarang, Crystal Demon King telah jatuh. Meskipun klan monster masih memiliki keunggulan dalam jumlah kaisar, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lebih kuat dari klan monster roh. Tianyang Tianjing Huang dan Earthin Tianjing Huang adalah dua Feng Hao Douluo yang bekerja bersama, setidaknya tidak ada keberadaan di klan monster yang dapat bersaing. Ketika Kaisar Iblis Kristal Besar meninggal, sangat penting siapa yang mengisi posisi kosong. Klan monster dan klan roh pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bersaing. Hampir pihak manapun yang memiliki kaisar baru, dapat memiliki keunggulan dalam kompetisi ras. Oleh karena itu, dengan kematian Crystal Demon King, dapat dikatakan bahwa suasana seluruh benua Falan menjadi tegang. Konflik dapat dikatakan diambang pecah, dan ketenangan di permukaan persis seperti badai yang akan datang. Ini juga mengapa klan monster memaksa Mei Gongzi untuk menikah sesegera mungkin, dan untuk membangun dukungan dari seluruh kekaisaran Tianyu untuknya melalui pernikahan, karena dia saat ini yang paling mungkin untuk mencapai tingkat kaisar iblis besar. Di sisi klan monster, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah dalam masalah ini. Ini akan menjadi adegan yang sangat hidup saat itu. Bahkan klan monster dan klan roh sangat bersaing memperebutkan kaisar, apalagi klan asing untuk menjadi kaisar. Jika saat ini, kaisar yang menempati posisi ini adalah manusia, apa yang akan terjadi? Tidak diragukan lagi akan diserang oleh semua kaisar dari dua ras utama. Bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dan Kaisar Iblis Besar Pedang Suci yang dekat dengan Tang San tidak akan pernah mendukungnya saat ini. Meskipun Mei Gongzi juga memiliki darah manusia, bagaimanapun juga dia adalah cucu dari Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dan bahkan memiliki darah dari klan Iblis Phoenix. Dia menjadi kaisar, dan klan monster dengan enggan diterima. Dengan digantinya Tang San, hasilnya hampir seketika hancur. Oleh karena itu, Tang San sebelumnya mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam kontes seni bela diri Mei Gongzi, sebagai keturunan Dewa Laut. Aku hanya berharap untuk mencobanya dan melihat apakah aku dapat membuat klan monster mengenali identitas klan laut, sehingga dia tidak akan terhalang ketika dia menjadi kaisar di masa depan. Tetapi Tang San juga tahu bahwa kemungkinan ini sangat kecil. Dia telah memikirkan metode seperti apa yang dia gunakan ketika dia menjadi kaisar.
Cara paling kikuk adalah melarikan diri dan lari ke tempat terjauh dari benua Falan untuk mengatasi bencana. Sebelum kaisar lain tiba, kesengsaraan telah selesai. Tapi dia tidak tahu apakah metode ini bisa berhasil, karena dia tidak tahu seperti apa perampokan kaisar di plain ini. Pada saat ini, di depan Susu, tubuhnya mulai berubah. Hal pertama yang harus diperbaiki adalah luka dari saat bencana. Retakan yang ditinggalkan oleh 9 surga dan 10 bumi, penghancuran besar dan penghancuran kesengsaraan dewa pada dirinya, terutama dalam kesadaran, pulih sedikit demi sedikit di bawah nutrisi energi kehidupan yang sangat murni dan tingkat tinggi ini, dan di bawah kondisi bahwa Ki Chaos dipelihara. Aku tidak tahu berapa kali lebih cepat dari kultivasi dan pemulihan normalnya. Pada saat yang sama, tubuh Dewa Tangsan juga berkembang di bawah nutrisi asal-usul kehidupan di planet ini dan Ki Kekacauan, mengalami kelahiran kembali di tingkat dewa. Perubahan seperti itu akan membuat fondasinya semakin kokoh. Ini bahkan lebih berarti baginya daripada secara langsung mewarisi kekuatan leluhur pohon. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Susu, masih ada celah besar dibandingkan dengan level Raja Dewa generasi sebelumnya. Yang paling dia butuhkan adalah mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Selain itu, dalam pencampuran dengan kekuatan leluhur pohon, Tangsan secara bertahap memiliki ide baru di hatinya. Solen 5 Chapter 864 Kebangkitan Nenek Moyang Pohon. Sebelum mencoba membujuk klan monster sebagai klan laut, risikonya tidak kecil. Kaisar Iblis Harimau Putih akrab dengannya, dan dia lebih cenderung mendukungnya, tetapi sulit untuk mengatakan kaisar lain. Ide awalnya adalah untuk meyakinkan klan Yokai untuk menjadi kaisar bersama dengan Mei Gongzi. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Kristal Besar pada awalnya terlalu kuat. Tanpa salah satu dari dia, secara teoritis mungkin untuk memiliki 2 kaisar lagi. Dan selama dia bisa menjadi kaisar, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Tetapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengendalikan keberuntungannya, dan sangat tidak mungkin dia ingin memberikan persetujuannya dalam keadaan seperti itu. Namun, bagaimana jika bukan di klan Yokai? Sebaliknya, bagaimana jika berada di pihak klan roh, Kekaisaran Richen? Bahkan para tetua klan Pohon Emas Biru tidak dapat melihat identitas mereka saat ini. Jika di masa depan, ketika dia menjadi seorang kaisar di masa depan, dia akan menjadi kaisar surga di mata mereka sebagai klan Pohon Emas Biru. Dan klan monster roh, apakah kemungkinan ini akan jauh lebih besar? Tidak peduli apa, leluhur pohon dapat digambarkan sebagai Zebei Changsheng di seluruh benua Falan. Setidaknya itu memiliki banyak pengaruh pada monster tanaman. Kaisar Surgawi Bumi, dan Kaisar Surgawi yang menentang jiwa, manakah dari kaisar-kaisar ini yang bukan tipe tanaman? Memikirkan hal ini, Tangsan mau tidak mau menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Sementara para tetua klan Pohon Emas Biru memuja pohon leluhur, secara bertahap, semua anggota klan Pohon Emas Biru juga merasakan perubahan pada pohon leluhur. Biasanya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menghubungi tubuh leluhur pohon, tetapi pada saat ini, perubahan tubuh besar leluhur pohon dan kekuatan energi kehidupan yang dilepaskan jelas dirasakan oleh mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dengan perubahan seperti itu? Untuk para tetua, ada peningkatan tingkat kehidupan, dan untuk klan Pohon Emas Biru tingkat rendah, peningkatannya bahkan lebih besar. Untuk sementara waktu, seluruh klan Pohon Emas Biru dipengaruhi oleh sumber kehidupan leluhur pohon, seolah-olah seluruh orang ditingkatkan, dan mereka semua memperoleh manfaat besar. Ini adalah kota bagian dalam. Hal yang sama berlaku untuk kota luar. Napas kehidupan dari tubuh leluhur pohon membuat seluruh kota Jianmu diselimuti energi kehidupan yang kaya. Semua roh di kota Jianmu, tidak peduli ras apa mereka, dapat merasakan nutrisi dari energi kehidupan mereka yang kaya. Seluruh kota Jianmu juga menjadi gila dalam keadaan ini. Monster datang ke jalan satu demi satu, berbondong-bondong ke arah pusat kota, dan membungkuk ke arah tubuh leluhur pohon di seberang jarak, berterima kasih atas cahaya yang bersinar dari leluhur pohon. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat tubuh klan pohon, mereka dapat melihat cahaya kehidupan yang sangat kaya di pusat kota. Halo hijau hampir naik ke langit. Seluruh kota Jianmu seperti sumber kehidupan. Semua vegetasi di kota Jianmu tumbuh dengan panik, yang tidak hanya perubahan volume, tetapi juga perubahan tingkat kehidupan. Jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi ada di sini, dia pasti akan merasakan bahwa aura di kota Jianmu berubah dan meningkat dengan cepat. Ketika situasi ini berlanjut pada hari pertama, seluruh kota Jianmu terganggu, dan pada hari kedua, sejumlah besar desa dan kota di sekitar kota Jianmu juga terganggu.
Banyak roh dan monster dengan cepat datang ke kota Jianmu untuk berziarah. Ketika hari ketiga tiba, sesosok cahaya keemasan datang dari jauh, tergantung di langit puluhan kilometer jauhnya dari kota Jianmu, menghadap ke arah kota Jianmu. Ini adalah pria jangkung, ditutupi dengan baju besi emas. Baju besi itu memiliki tonjolan dan garis. Itu tidak ditempa dari logam, tetapi dipadatkan oleh berlian sebening kristal. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah seorang kaisar, sebuah eksistensi yang berdiri di puncak piramida benua Falan. Tetapi pada saat ini, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sangat akrab dengan Jian Mucheng, dan dia telah berada di sini lebih dari sekali. Tetapi pada saat ini, di kota Jianmu di matanya, kota itu sendiri telah menghilang. Bukan jenis hilangnya yang menghilang, tetapi sepenuhnya tertutup oleh tumbuh-tumbuhan. Banyak vegetasi besar benar-benar mengaburkan seluruh kota, dan apa yang bisa dilihat dari udara adalah lautan hijau yang tak berujung. Apa yang aku rasakan juga adalah energi kehidupan yang sangat kaya. Kaisar dengan visi seperti itu secara alami adalah salah satu dari 7 kaisar surgawi dari Kekaisaran Richen, Raja Kong Jinghuang yang dikenal sebagai yang tidak bisa dihancurkan. Yang satu ini dikenal dengan kekuatan pertahanannya, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Kota Angin Emas, tempat King Kong Jingjing berada, adalah kota utama terdekat dengan kota Jianmu. Untuk waktu yang lama, Raja Kong Jingjing telah terlibat di Jianmucheng. Kata klan pohon emas biru terlalu ringan dan pengecut, dan kota King Kong telah memperoleh banyak hal baik dari kota Jianmu. Meskipun Raja King Kong Tianjing adalah esensi yang terlatih dengan berlian, ia akhirnya menjadi keberadaan kaisar. Tetapi bahkan jika mereka ada seperti batu menjadi esensi, mereka juga menginginkan energi kehidupan. Hal terpenting untuk membangun kota kayu adalah energi kehidupan. Dapatkan anggota klan pohon emas biru, tanam diam-diam, atau bahkan buat tubuhnya, maka energi kehidupan yang bisa didapat cukup besar. Di pihak klan monster, hampir semua klan menyerang klan pohon emas biru. Dan klan pohon emas biru selalu tidak bisa melawan, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi di pusat kota dan tidak keluar. Cobalah untuk tidak memberikan kesempatan kepada ras lain. Kota bagian dalam kota Jianmu dijaga oleh leluhur pohon. Ini juga menjadi alasan mengapa Jin Miaolin dianggap tidak mungkin untuk hidup kembali ketika dia pergi. Itu karena klan pohon emas biru itu sendiri terlalu menarik. Sisi baiknya, klan pohon emas biru secara alami tidak dapat muncul di pelelangan kerajaan Richen, tetapi di pasar gelap transaksi bawah tanah, klan pohon emas biru diperdagangkan sebagai sumber daya yang paling berharga. Raja Kong Jinghuang pernah menyarankan bahwa klan pohon emas biru, yang tidak memiliki kaisar yang lahir selama bertahun-tahun, memiliki sumber daya kehidupan yang besar tetapi sangat berharga. Ini tidak baik untuk pengembangan kekaisaran kaya. Disarankan untuk cabut klan pohon emas biru dari Jianmucheng benar, dan pada saat yang sama buka tubuh leluhur pohon untuk diamati oleh kelompok etnis lain. Secara alami ada banyak makna yang terkandung di dalamnya. Jika pengadilan leluhur benar-benar setuju, maka klan pohon emas biru bahkan akan berada dalam bahaya kepunahan. Untungnya, di antara kaisar roh surgawi, keberadaan sistem tanaman masih berterima kasih atas kontribusi leluhur pohon kepada seluruh keluarga roh dan monster, dan tidak ada izin. Namun bagi klan pohon emas biru, bisa dikatakan bahwa semua ras memiliki hati yang didambakan. Bahkan tanaman tidak terkecuali. Ini adalah kebenaran rasa bersalah. Oleh karena itu, ketika Raja Kong Jingjing mendengar bahwa di kota Jianmu tempat klan pohon emas biru berada, leluhur pohon tampaknya telah mengalami beberapa perubahan dan melepaskan sejumlah besar energi kehidupan. Reaksi pertamanya adalah tidak takut karena leluhur pohon bangun, tetapi bersemangat. Sebagai seorang kaisar, dia sangat jelas tentang situasi leluhur pohon, dan kehendak leluhur pohon telah menyebar ke seluruh planet untuk berasimilasi dengan langit dan bumi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana leluhur pohon dapat kembali? Sangat mungkin bahwa klan pohon emas biru tidak dapat mengendalikan leluhur pohon, memungkinkan lebih banyak energi kehidupan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Raja Kong Jinghuang datang dengan cepat, mengandalkan jaraknya sendiri, berharap mendapat manfaat darinya. Namun, ketika dia benar-benar mengabaikan kota Jianmu dari udara dan merasakan nafas kehidupan di kota Jianmu, dia sedikit ragu. Karena energi kehidupan yang dipancarkan oleh Jianmucheng saat ini terlalu besar, dan tingkat kehidupan terlalu tinggi. Bahkan jika dia masih jauh saat ini, dia bisa merasakannya. Selain itu, energi kehidupan ini tidak hilang secara acak seperti yang dia bayangkan, tetapi berjalan sangat teratur dengan pusat kota sebagai pusatnya.
Dengan kesadaran tingkat kaisar, dia bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa energi kehidupan yang sangat besar ini berakar di bumi. Alasan mengapa tingkat kehidupan begitu tinggi adalah karena ia menyedot dan menarik energi kehidupan dari segala arah, yang semuanya berkumpul menuju kota Jianmu. Ini tidak seperti kekuatan tubuh leluhur pohon telah lolos, tetapi ini benar-benar seperti bentuk kehidupan yang kuat yang membangkitkan dan menyerap vitalitas dunia luar.